Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Sebelumnya, baca doa dulu dong. Nah, kemarin kita sudah bahas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, hari ini, video kali ini kita mau bahas tentang pasarnya. Nanti kita bahas pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Nah, di sini Teica mau langsung ngerjain soal. Nah, nanti di soal itu baru kita jelaskan teori-teorinya ya. Oke, kita mulai dari soal yang ini. SBMPTN 2016, kodenya 421. Nah, ini udah pertanyaannya. Ciri pasar persaingan sempurna, perfect market competition. Ada 1, 2, 3, 4, masih ingat nggak? Kalau 1, 2, 3 benar, jawabannya A. Kalau 1 dan 3 yang benar, jawabannya B. Kalau 2 dan 4 jawabannya benar, C. Kalau 4 aja jawabannya benar, D. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 benar, artinya benar semua ya, itu baru jawabannya E. Nah, kita cek, pasar persaingan sempurna itu apa sih ciri-cirinya? Pasar persaingan sempurna itu yang pertama, yang diperjualbelikan barangnya homogen, benar. Homogen atau artinya sejenis. Jadi, di pasar persaingan sempurna, ciri yang pertama, barangnya mesti homogen. Yang kedua, pembeli dan penjual memiliki informasi lengkap tentang pasar. Iya. Jadi nanti kalau di pasar persaingan sempurna, baik itu pembeli maupun penjual, dia punya informasi yang lengkap, baik itu tentang harga, tentang mutu barang gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya informasinya lengkap aja tentang barang yang ada di pasar persaingan sempurna. Nomor 2 benar ya? Nomor 3 harusnya benar, karena 1 benar, 3 pasti benar. Produsen tidak menghadapi hambatan keluar masuk pasar, atau artinya adalah free entry and exit market. Free entry and exit gitu. Nah, kalau mau digambarin pasar persaingan sempurna dari ciri-cirinya aja, misalnya pasar homogen, barangnya kan homogen, misalnya gini nih, pasar beras, ya semua jualan beras kan, gitu. Dan pembeli dan penjual tahu nih harga beras sebenarnya pasarannya berapa per kilonya, terus juga yang harganya segini mutunya segini itu juga tahu kan. Dan pembeli dan penjual ataupun di sini masalahnya produsen itu nggak punya hambatan atau tadi free entry and exit market tuh artinya ya kalau dia mau masuk ke pasar beras tersebut, dia jualan beras yang nggak ada hambatan sama sekali, ya udah jualan aja gitu. Berbeda nanti dengan pasar persaingan tidak sempurna, misalnya monopoli. Kalau untuk jadi saingan monopoli gitu ya, misalnya monopoli kan nanti kita bahasnya, mono kan satu, poli penjual, penjualnya cuma satu, misalnya PLN jualan listrik. Kalau mau nyaingin PLN jualan listrik kan hambatannya besar banget. Tapi kalau ini ya free entry and exit gitu, jadi tinggal ya masuk aja, nggak ada masalah gitu, nggak ada hambatan yang terlalu besar. Nah, berikutnya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Iya, jadi nanti penjual dan pembeli posisinya adalah sebagai price taker. Take itu kan ambil ya. Kalau maker kan pembuat. Jadi pembeli sama penjual intinya tidak bisa mempengaruhi harga. Kalau ini ya, ini, nah berarti ini dihapus dulu deh biar nggak bingung mana penghapusnya. Nah ini, pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga. Pembeli dan penjual tidak bisa mempengaruhi harga. Mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya, pembeli dan penjual itu posisinya, dia pembeli dan penjualnya itu sebagai price taker gitu. Contoh misalnya harga beras Pandan Wangi per kilonya itu 15.000. Dan penjual ada yang mau mengubah harganya, misalnya jadi 16.000, ya otomatis ya dia nggak akan laku, karena di pasar semua Pandan Wangi dengan kualitas A ya harganya 15.000 per kilo. Ataupun dia mau menjual kurang gitu ya harganya dari harga tersebut. Nah, kemungkinannya adalah ya dia bakalan diprotes penjual yang lainnya, ataupun dia biasanya merugi ya kalau menjual di bawah harga pasar.
Kalau biasanya sih diprotes juga gitu. Jadi emang nggak bisa menentukan harga. Jadi otomatis betul juga. Dan gimana? Kalau 1, 2, 3, 4 itu benar, jawabannya adalah yang E. Jadi yang ini jawabannya E gitu ya. SBMPTN 2016. Berikutnya SBMPTN 2014. Kodenya 713. 713. Sebuah perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna sama ya, memiliki sifat-sifat berikut. Kok sama sih Teh? Soalnya coba kita lihat lagi. Yang pertama, permintaannya elastis dan memiliki substitusi produk yang cukup banyak. Nah, satu lagi ciri pasar persaingan sempurna, kurva pasar persaingan sempurna itu bentuknya horizontal. Kayak gimana? Nah, begini kan. Ini sebenarnya sudah agak disinggung di materi tentang permintaan penawaran ya. Gini. Nah, ingetnya adalah Mr. Depar gitu. Dan kurva yang bentuknya horizontal seperti ini adalah bentuk kurva elastis sempurna. Elastis sempurna itu nanti nilai E-nya tidak terhingga gitu ya. Jadi nanti ciri-cirinya tidak ada persentase perubahan harga, ini kan P gitu. Nah, di bab elastis kita akan bahas tuntas di materi elastis setelah video ini sih ya. Jadi permintaannya elastis salah. Harusnya adalah elastis sempurna. Elastis sempurna kan iya dari bagian 0. Nah, terus berarti nomor 1 salah, pasti nomor 3 salah. Kenapa? Penjual dan pembeli sebagai penentu harga salah. Tuh, sudah ada ya tadi keterangannya. Penjual dan pembeli sebagai, nah posisinya price taker, tidak bisa mempengaruhi harga. Salah ini ya, sebagai penentu. Price setter salah, harusnya adalah price taker. Price taker. Yang berikutnya berarti tadi yang benar nomor 2 benar ya, kurva permintaan horizontal ini kan D. D ini kan permintaan. D ini permintaan alias demand gitu ya. Simbolnya D. Jadi 2 benar. Terus yang nomor 4 memiliki barang homogen, benar kan? Sejenis gitu ya. Jadi 2 benar, 4 benar. Jawabannya 2, 4 benar adalah C gitu. Oke, itu nomor yang ini. Berikutnya, nah ini SIMAK UI 2016. Nah, ini ada tabel, ada kuantitas. Kuantitas itu Q ya. Harga itu adalah P. Kuantitasnya 1 sampai 9, harganya 13 semua. Jumlah barang yang diminta dan harga, hubungan jumlah barang yang diminta dan harga adalah ini. Nah, ini terjadi di pasar mana? Dan ternyata P-nya semua sama. Berarti kalau mau digambarin, nih ke sini kan 13. Jadi kalau mau digambarin ya kita punya gambar kurva seperti ini gitu ya. Kan kurva kan ini P, ini Q. P-nya nggak berubah gini ya. Ini 13 gitu. Ini 13. Nah, ini ada di pasar persaingan apa? Kalau bentuknya seperti ini ya sudah jelas ini adalah pasar persaingan sempurna gitu. Karena ciri-ciri pasar persaingan sempurna kurvanya adalah horizontal. Berarti jawabannya yang A. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada UM-UGM 2017. Pertanyaannya adalah, apabila perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, berarti pertanyaannya masih pasar persaingan sempurna ya, memperoleh keuntungan positif. Hal ini menyebabkan perusahaan baru masuk ke pasar. Nah, kalau untuk pasar persaingan sempurna, kalian ingatnya adalah dia kalau dalam jangka panjang itu bakalan memperolehnya normal profit. Normal profit itu gimana sih? Normal profit. Nah,
Normal profit itu nanti ingetnya berarti dia laba ekonominya sama dengan 0 gitu. Jadi keuntungan normal dalam jangka panjang di pasar persaingan sempurna dalam pasar persaingan sempurna biasanya emang jangka panjang itu dapatnya keuntungan normal, dan keuntungan normal itu nanti hitungannya laba ekonominya sama dengan 0. Sedangkan di soal ini memperoleh keuntungan yang positif, berarti keuntungan yang positif itu sama dengan laba supernormal. Berarti di atas normal ya. Laba supernormal. Nah, laba supernormal ini bikin produsen lain gitu ya, itu tuh jadi daya tarik tersendiri gitu. Oh, kayaknya bisa nih memasuki pasar persaingan sempurna karena labanya menggiurkan kan. Harusnya memang jangka panjang adalah labanya normal doang, tapi ini labanya super normal, dan lama kelamaan kalau kondisinya seperti ini ya grafik untuk penurunan pendapatan pun, penurunan laba gitu ya, itu terjadi. Jadi kita fokus ke soalnya dulu deh nih. Apabila perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan positif, berarti laba supernormal ya. Hal ini menyebabkan perusahaan baru masuk ke pasar. Iya, jadi daya tarik, berarti pernyataannya benar gitu ya. Oke, pernyataannya benar. Sebab hal ini disebabkan, nah ini udah jelas banget ya. Pasti ini berhubungan nih. Berhubungan. Pernyataan berhubungan dengan sebab nih kalau kayak gini. Tapi tinggal sebabnya benar apa enggak. Hal ini disebabkan tidak adanya hambatan bagi perusahaan lain. Nah, tadi di soal tadi kan udah jelas. Ciri pasar persaingan sempurna ini tidak ada hambatan. Bahasa lainnya apa? Free entry and exit. Free entry and exit market gitu ya. Jadi emang sama sekali nggak ada hambatan. Tidak ada hambatan bagi perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa yang di pasar gitu ya. Jadi pernyataannya benar, sebabnya benar, dan berhubungan, itu jawabannya adalah yang A. Jadi nomor ini jawabannya A gitu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya SBMPTN 2017. Produsen yang memiliki kemampuan pengendalian harga sangat besar, berarti dia nih yang nentuin harga barang sekian. Jadi intinya produsen yang memiliki kemampuan pengendalian harga berarti produsen yang menentukan harga. Nah, ini terjadi di pasar apa? Tentu saja pasar monopoli gitu. Ingatnya mono itu satu, poli itu penjual. Jadi penjualnya cuma satu. Jadi ciri-ciri pasar monopoli yang pertama sangat jelas ya. Harga itu ditentukan oleh penjual, atau produsen lah ya di sini, atau produsen, atau bahasanya produsen sebagai price maker gitu. Terus biasanya ciri yang keduanya adalah si barangnya itu unik. Barang untuk pasar monopoli itu unik. Tidak ada substitusi terdekat. Dan tentu saja penjualnya cuma satu. Cirinya kan tadi kita udah bahas, mono itu satu, poli itu penjual. Penjualnya cuma satu. Penjualnya terdapat satu penjual intinya ya. Terdapat satu penjual gitu. Ya kalau cuma satu penjual kan dia yang nentuin harga. Gampangnya apa ya? Monopoli secara campur tangan negara tuh ada listrik misalnya. Listrik kan dimonopoli oleh siapa? Dimonopoli oleh PLN gitu ya. Yang nentuin harga listrik siapa? Ya PLN, kan nggak ada saingannya sama sekali gitu. Dan listrik tuh barangnya unik sih. Substitusi terdekat listrik tuh apa ya? Api juga enggak kan. Terus yang lain gitu. Kayaknya kalau api kan oke, bisa untuk menggantikan misalnya memasak gitu ya dari kompor listrik, tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan barang lain yang memiliki
kebutuhan terhadap listrik gitu. Jadi ini, dan yang nomor 4, ciri untuk pasar monopoli ini adalah kurvanya dia inelastis. Kurva di pasar monopoli itu inelastis. Monopoli itu inelastis. Kalau inelastis, apa sih Teja inelastis? Nanti kita bahas setelah bab ini ya, khusus untuk bab elastis. Kalau inelastis itu delta P-nya jauh lebih besar, jadi dia agak tegak gitu ya. Nanti kurvanya agak tegak, beda sama yang elastis gitu. Jadi nomor ini jawabannya A. Berikutnya lagi di sini. Berikut ini bukan bentuk-bentuk yang bisa menjadi hambatan masuk ke pasar monopoli. Nah, ciri yang berikutnya di pasar monopoli juga hambatannya sangat besar. Hambatan sangat besar. Maksudnya apa teh sangat besar? Tadi misalnya kita mau nyaingin PLN untuk jualan listrik. Ya besar banget hambatannya gitu loh. Kayak untuk menyaingi sebuah BUMN itu besar banget gitu. Apalagi nanti hambatannya secara peraturan pemerintah gitu ya. Berarti ini kalau yang bukan ya, yang bukan. Peraturan pemerintah jelas, benar. Karena tadi kan nggak semua gitu bisa jualan listrik gitu ya. Nah, berikutnya juga paten. Iya, paten sangat bisa jadi hambatan untuk perusahaan tersebut bisa monopoli. Kayaknya cuma dia doang deh. Karena kan sekarang, mau nggak mau yang kita sadari, seluruh dunia itu pakai sistem ekonomi pasar gitu. Secara fakta ya, dan hak paten itu memang berlaku di sistem ekonomi pasar. Jadi kalau yang cuma hak paten adalah perusahaan tersebut, yang lain ya nggak boleh bikin. Nah, itu hambatan besar banget. Skala ekonomi ya jelas. Skala ekonomi itu besar, penguasaan skala ekonomi. Biasanya skala ekonomi kayak dari pasarnya dia sangat besar dan lain sebagainya, yang lain bakalan kalah lah ya, modalnya juga besar. Termasuk juga ini ya, penguasaan bahan baku. Nah, kalau dia doang yang bisa menguasai bahan baku, yang lain ya kalau dia menguasai dari hulu ke hilir misalnya gitu ya, dari bahan mentah banget sampai ke barang jadi, dia yang menguasai perusahaan tersebut, ya yang lain otomatis beli bahan bakunya aja mahal, otomatis biaya produksinya juga mahal, sampai ke barang jadi juga mahal, yaitu sangat-sangat hambatan banget gitu ya. Jadi yang bukan adalah yang ini, produknya terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu nanti bercorak. Bercorak itu ciri-ciri nanti ada di pasar monopolistik, walaupun di pasar oligopoli juga ada ya yang terdiferensiasi, tapi lebih ke pasar monopolistik sih kalau yang terdiferensiasi. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D, karena yang bukan.